Termasuk pada malam hari ini semuanya mendapatkan nilai kebaikan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan ke bang junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita teruskan kajian dalam kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah. Hadis Nabi berbunyi, kafa bil mar'i itsman ayuhadditsa bikulli ma sami'a. Rawahu Muslimun. Kafa bil mar'i itsman, cukup bagi seseorang berdosa, ayuhadditsa bikulli ma sami'a, selalu membicarakan apa saja yang pernah dia dengar. Hadis sahih ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi memberi isyarat kepada kita dan memperjelas kepada kita bahwa ketika kita mentransfer, ketika kita membicarakan pembicaraan orang lain yang pernah kita dengar, itu kita pilah-pilah gitu maksudnya. Bikulli ma sami'ah. Jadi jangan semua pembicaraan orang itu kita bicarakan lagi kepada orang lain. Namanya manusiawi, kadang ada pembicaraan orang yang bicara sama kita, pantas kita ucapkan, kita ungkapkan lagi pada orang lain, atau dibalik, malah tidak pantas, nggak bagus kita ungkapkan kepada orang lain. Satu contoh saja, hidup rumah tangga, kadang suami istri kan nggak selalu langgeng, gitu, nggak selalu akur, nggak selalu harmonis. Ketidakharmonisan itu ketika kita berbicara kepada istri atau istri berbicara kepada kita, itu tidak boleh kita bicara kepada orang lain kecuali mempunyai kepentingan. Contoh gini, kita cekcok sama istri, kita bicara, kita ngomong sama kawan kita. Kalau kita bicara sama kawan kita mungkin curhat gitu, tapi kawan kita ini salah tangkap. Apa yang dia dengar dari kita dia ceritakan lagi sama orang lain. Akhirnya bukan satu RT aja tahu, se-RW selurah pada tahu percekcokan di antara rumah tangga. Itu yang disebut namanya ghosib, ya, ghibah, itu haram dalam Islam. Makanya Nahdlatul Ulama itu sudah jauh-jauh hari mengharamkan infotainment yang sifatnya ghosib. Itu membicarakan rumah tangga orang, itu nggak boleh, haram hukumnya. Ya kalau kita sih dengerin ya, namanya ada di TV, kita lihat, kita dengar. Cuman yang mengadakan ini hukumnya haram gitu ya.
Jadi membicarakan apa saja yang kita pernah dengar itu dianggap berdosa, sebab ada yang kita dengar itu sesuatu yang mungkin buruk buat kita atau mungkin buruk juga buat orang lain. Jadi yang dimaksud oleh Nabi adalah ketika kita mendengar pembicaraan dari siapapun, kita harus pilah-pilah. Ada yang pantas kita ucapkan lagi, ada yang tidak pantas, bahkan ada yang wajib kita ucapkan, kita sebarluaskan gitu ya. Kemudian hadis selanjutnya, kafaratul majlis ayyaqulal abdu subhanak Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarikalak astaghfiruka wa atubu ilaik. Rawahu at-Tabrani an Ibnu Mas'ud. Salah satu ucapan yang baik setelah selesai pengajian, pembahasan dan sebagainya, kita membaca subhanakallahumma ila akhir haza al hadis. Tujuannya adalah mentakdiskan Allah. Kalau kemungkinan kita kaji di Al-Quran itu, kalau awal ayat ada lafaz subhana, ya redaksionalnya atau subhanallah atau subhanaka, menandakan bahwa perkara yang selanjutnya atau terusan ayat itu pertama tidak bisa dicerna dengan akal atau akal tidak sampai gitu, akan tapi harus dicerna dengan keimanan, dengan batin. Contohnya Isra Miraj itu tidak akan bisa dicerna dengan akal, mencernanya dengan batin atau iman gitu ya. Atau bahasanya begini, mungkin di dalam majlis taklim atau ketika kita mengkaji sesuatu ada kesalahan gitu. Manusia kalau salah itu manusiawi, kalau yang tidak salah itu bukan manusia. Ketika di dalam majlis taklim ada kesalahan, kekhilapan, maksudnya yang tidak disengaja ya. Kalau disengaja nggak boleh. Yang tidak disengaja, nah, itu kita ucapkan subhanak. Jadi Allah saja yang takdis, Allah saja yang suci, yang tidak pernah salah. Makanya di dalam fikih, kenapa kalau kita sholat terlupa ya, bukan lupa, maksudnya kalau sengaja dilupa nggak bisa. Contoh kita sholat subuh biasa kunut, lupa nggak baca kunut, kemudian sebelum salam atau di dalam fikih boleh setelah salam kita baru ingat, oh tadi nggak baca kunut, boleh kita sujud sahwi, subhana man la yanamu wa la yasu, maha suci Allah gitu, yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa, makanya lafaznya subhana. Ini lagi-lagi bahwa di dalam Al-Quran, di dalam hadis, kalau awal-awal ucapan itu ada subhana, menandakan perkara nggak bisa dicerna dengan akal, tapi harus dengan batin. Yang kedua, salah itu manusiawi ya, tapi nggak boleh salah itu yang disengaja. Sama seperti tadi, sujud sahwi itu kalau sengaja dia tinggalkan nggak bisa tertutup. Yang tertutup itu kalau terlupa ya, tidak sengaja. Baik, mari kita teruskan kajian hadis selanjutnya yang ketiga. Kulul kadzib yuktabu ala ibni adam illa thalatha. Ar-rajulu yakzibu fil harb fa innal harba khud'ah. Wa rajul yakzibu 'alal mar'ah fayurdiha, wa rajul yakzibu baina rajulain liyusliha bainahuma. Kalau hadis di sini diperjelas oleh Nabi bahwa setiap pembohongan ya, kazib itu setiap pembohongan itu tidak boleh dianggap berdosa. Ini makanya ulama banyak membicarakan tentang bohong. Bohong itu mutlak dosa itu. Jadi kesimpulannya bohong itu udah nggak boleh, nggak ada boleh sama sekali. Jadi nggak ada bohong yang dibolehkan. Makanya kulul kadzib yuktab, bahasa yuktab itu ya dicatat, dihukumi dosa gitu ya. Cuman di sini di istisnaiyatnya illa salasa, kecuali ada 3 perkara yang boleh gitu. Nah tapi kata-kata boleh nanti kita kaji lebih jauh ya. Illa salasan, kecuali ada 3 perkara yang boleh berbohong, yang asalnya bohong itu nggak boleh ya. Kalau cara ngaji usul fikih, al aslu li tahrim ya. Jadi bohong itu asalnya adalah haram, tapi diistisnaiyatkan, dikecualikan ada 3 perkara yang boleh. Apakah 3 perkara bohong itu yang diperbolehkan? Yang pertama, fil harb, di dalam perang. Perang itu memang harus ada tipu daya, harus ada taktik, ada siasat. Siasat itu bahasa Arab, kalau di Indonesia kan politik. Ya kalau perang jujur ya kalah mulu.
Memang perang itu ada taktik, ada teori gitu. Cuma sekarang kadang-kadang bukan masalah perang aja, politik pakai taktik. Ini dikit lagi nih, kan udah ramai sekarang di Jakarta nih. Pemilu kada tanggal berapa itu? 12. 11 Juli. Oh, di mana aja kan ada pengumuman itu. Sampai calon-calon kan udah siapin itu. Aslinya kalau politik itu kan diarabkan siasat. Siasat itu taktik ya. Perang itu harus ada siasat. Kalau perang jujur ya ngasih tahu pengumuman, ngasih tahu mau musuh. Tentara saya ada 10 orang. Ngumpetnya pada di sono. Matan jujur. Ini bukan perang namanya kalau begitu. Itu perang memang begitu, taktik gitu. Dikata nggak ada musuh, karena ada musuh. Nggak ada tentara, dikata ada tentara. Gitu, itu taktik udah. Itu yang diperbolehkan. Jadi perang itu perkara yang kalau dia berbohong itu diperbolehkan dalam agama. Mungkin kalau bahasanya malah harus gitu ya. Yang kedua, kalau dalam kitab Riyadhus Shalihin karangan Imam Nawawi ini dibalik. Itulah hadis. Ciri khas hadis sahih itu yang membedakan paling urutan atau materi hadis, tapi maksudnya sama. Itu ciri khas hadis sahih. Maksudnya hadis ini hadis sahih gitu. Di dalam kitab Mukhtarul Hadis ini, yang kedua adalah suami istri yang berbohong demi kebaikan. Tapi kalau di dalam kitab Riyadhus Shalihin itu dibalik. Jadi suami istri yang diperbolehkan berbohong demi kebaikan itu yang ketiga. Yang kedua adalah mendamaikan di antara manusia yang berselisih paham. Apakah ini sahih? Sahih. Yang membedakan cuma urutannya aja gitu. Jadi bukan berarti berarti yang sahih itu di dalam kitab Riyadhus Shalihin, di dalam kitab ini tidak sahih ya. Karena yang membedakan cuma materinya aja. Adapun maksudnya sama gitu. Kecuali 3 di sini di dalam kitab Riyadhus Shalihin dibilang cuma 2. Nah, itu mungkin nanti ada istilahnya athiqah ya, pemantapan masalah rawinya termasuk masalah materi hadis. Tapi kalau di sini berarti hadisnya tetap sahih ya. Jadi yang kedua di sini adalah, maksud saya begini, kadang kan kita suka dengerin hadis ya, ada ceramah atau di dalam khutbah. Ini kalau ada perbedaan tempat ini bukan karena salah, akadnya memang mungkin ngambilnya dalam kitab Riyadhus Shalihin. Tapi kalau mengambil dalam kitab Mustalah Hadis, ini bedanya. Yang kedua, kata Nabi, suami istri yang berbohong demi kebaikan, gitu. Itu diperbolehkan. Bahasanya suami berbohong kepada istri demi kebaikan, dibalik istri berbohong kepada suami demi kebaikan. Redaksinya tadi dari awal kita bilang bahwa bohong itu nggak boleh gitu. Nah, menariknya bohong itu jadi boleh di antara 3 perkara adalah suami yang berbohong pada istri, istri berbohong kepada suami dalam rangka kebaikan. Kata-kata berbohongnya ini nggak boleh rutin gitu, nggak boleh rutin dan demi kebaikan. Kalau yang populer itu di dalam keterangan ulama, contohnya begini. Suatu saat kita tahu istri kita pergi dari mana-mana, dari pasar gitu ya, dari pasar. Kita ini termasuk yang nggak suka dengan makanan namanya pete, contoh pete aja, nggak suka. Suatu saat istri kita bawa pete dan sebagainya, kita tahu kita ini nggak suka dengan pete. Mungkin istri kita lupa gitu, dikasihlah kita pete. Yang asal kita nggak suka di depan istri kita karena dia baru pulang, dia memang perlu ya istilahnya membawa bekal buat kita, ya kita bilang enak aja udah. Wah ini cocok nih sama saya, padahal dia kagak demen sama pete. Dalam rangka apa? Dia bohong, yang asalnya dia nggak suka, dia bilang suka demi senangnya seorang istri. Nah pas sudah selesai baru bilangin, sebetulnya saya nggak suka sama pete. Tujuan apa? Ya besok-besok jangan dibawain lagi gitu. Tadi karena untuk menghormatin aja. Kalau rutin kagak boleh, kalau tiap pulang dikasih antaranya jangan ngomel-ngomel. Jadi bahasanya yang demi kebaikan dan tidak rutin gitu. Tapi kalau suami berbohong kepada istri, ini tujuannya tadi karena kebaikan, menyenangin istri dalam waktu bersamaan, tidak rutin. Termasuk istri begitu juga ya, boleh berbohong kepada suami.
Ada lagi contoh nih, masih dalam kitab-kitab klasik ya. Ada contoh seorang suami. Ini kalau ada istri-istri mantep nih. Seorang suami boleh berbohong tentang penghasilan atau hartanya kepada istri. Nah ini makanya ini kalau ada istri-istri mantep banget ini. Contoh begini, saya bukan ngajarin, akan tapi saya ungkapkan ungkapan-ungkapan ulama ketika berbicara tentang bohongnya suami kepada istri. Suami punya penghasilan 1 juta, gitu. Dia tahu istrinya kalau disuruh pegang 1 juta, itu nggak bisa ngatur, nggak bisa ngaturnya gitu. Ukuran sebulan 20 hari habis, udah tinggal 10 hari ntar ngutang-ngutang. Dengan catatan suaminya tahu persis istrinya nggak bisa mengendalikan, nggak bisa merawat keuangan yang 1 juta itu, gitu. Dalam keadaan seperti ini, posisi seperti ini, suami boleh berbohong kepada istri kalau dia penghasilannya cuma 800.000 saja sebulan. Kasih 800.000, yang 200.000 simpen, jangan dihabisin. Kalau dihabisin ntar habis sama istri, habis sama dia juga. Maksudnya yang 200 itu anggap aja tabungan dia buat pribadi, simpen aja buat dia sendiri. Nanti kalau untuk yang sisanya itu 20 hari atau sisa 10 hari dikeluarkan dari harta suami, itu diperbolehkan. Jangankan masalah penghasilan, harta yang kita miliki sebelum kita nikah dengan istri boleh kita bohong. Ini kan lempan begini suami ada haknya, gitu. Asal jangan bohong udah nikah belum nikah aja, nggak boleh kalau itu. Mau nikah nih, mau perempuan, ditanya udah pernah kawin belum? Kalau pernah sih udah. Sekarang udah punya bini masih ada nggak? Dia bilang nggak ada, padahal ada. Itu bohong. Pembohongan itu nggak boleh. Ya tetap sih nikahnya tetap sah, cuman pembohongan itu udah. Jadi seorang suami ya kan bisa aja kita mendapat harta dari orang tua kita, atau kita mendapatkan harta karena usaha kita dulu, baru kita nikah. Nah ketika kita nikah boleh. Contoh sertifikat ada 2, kita ngaku mau bini cuman 1. Gitu. Yang penting kehidupan atau biaya nafkah istri itu kita penuhi, itu yang terpenting. Yang nggak boleh kita ada pembohongan, istri kita tidak kasih nafkah, kebutuhan secara umum ya, yang primer sekundernya kita nggak kasih, nah itu kita berdosa, dianggap suami yang zolim. Tapi kalau kita kasih semua, sama persis begini. Contoh lagi nih, kita punya harta, istri kita nafkahnya kita penuhi semua, kebutuhan apa saja, makannya, pakaiannya, tempat dan sebagainya. Kita masih punya harta, itu harta kita mau kasih orang tua kita kek, kita mau kasih saudara kita kek, kita mau kasih orang lain, dan kita mau sedekah sama siapapun, itu hak kita. Nggak perlu ada izin dari istri, gitu. Nggak perlu ada izin. Tapi kebalikan, kalau istri ketika mendapatkan harta dari suami, bahasa tadi mendapatkan disuruh pegang ya, itu kalau dia mau sedekah harus ngomong-ngomong dulu, minta izin dulu kepada suami. Jangankan dia memberi harta kepada orang lain, dia mau puasa sunat saja nih, minta izin dulu sama suami. Itu kalau harta yang disuruh pegang aja. Tapi kalau harta suami udah dikasih kepada istri, itu bebas, istri mau ngapain aja. Kalau tadi kan yang 1 juta disuruh simpan, bahasanya disuruh kelola. Tapi kalau katanya nih buat kamu, contohnya dikasih 100.000, itu bebas, itu hak mutlak, seperti mas kawin milik istri. Dia mau pakai boleh, dia mau kasih orang boleh, dia mau jual juga boleh, itu namanya hak mutlak, gitu. Tapi kalau statusnya masih punya suami nggak boleh, gitu. Ini jadi urutan-urutan, termasuk contoh-contoh yang mana suami boleh berbohong kepada istri, dalam waktu bersamaan istri pun boleh berbohong pada suami, gitu. Satu contoh sekarang buat istri. Kalau tadi kan contoh kita nih, istri boleh berbohong pada suami. Dia sebelum nikah dengan kita dikasih harta oleh orang tuanya, dikasih harta sama orang tuanya 200 meter, dia ngaku sama kita 100 meter, nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak berdosa. Karena ketika dia berbohong ini bukan harta suami, akan tapi harta dia sendiri. Jangankan harta dari orang tuanya atau hasil dia usaha dulu, harta yang diberikan oleh suami itu bebas, sudah tadi yang disebut mas kawin, gitu. Makanya suami nggak ada hak sama sekali untuk mengatur harta istri, nggak ada hak sama sekali.
Kan bisa aja ada seorang istri ada harta dikasih dari orang tuanya atau hasil usaha dia kerja ya, profesinya dan sebagainya, itu kepada suami, jangankan dia nggak bagi, dia nggak ngomong nggak dosa, asal jangan suaminya dendes, paham dendes, ndak nanyanya detail banget, padahal andai kata jangankan dia bagi kita, dia nggak ngomong nggak dosa. Itu andai kata harta yang diperoleh sebelum nikah sama kita. Bagaimana sekarang kalau dia sudah nikah? Ini di beberapa kantor yang kebetulan ada karyawannya perempuan. Saya bilang kalau orang perempuan itu tidak wajib memberi nafkah kepada suami. Makanya penghasilan yang dia peroleh ketika dia sudah bersuami, ya kerja profesi apapun, itu harta mutlak dirinya sendiri. Nggak ada dia istilahnya wajib nyetor sama suami, nggak ada. Wajib memberi suami, nggak ada. Itu dirinya. Jadi bahasanya harta untuk dirinya sendiri, bebas. Dia mau pakai buat dia sendiri boleh, dia mau kasih orang tuanya boleh, dia mau kasih saudaranya juga boleh, dia mau kasih suaminya juga boleh. Makanya ada redaksinya, kalau suami memberi harta kepada istri itu namanya nafkah wajib. Tapi kalau istri membagi harta kepada suami itu namanya sodakoh sunnah gitu. Makanya kalau bini kita ngasih apa aja sama kita disebut sodakoh terus sudah. Tapi suami jangan coba-coba ngasih ke istri bilang sodakoh. Kata bininya bukannya sodakoh, emang wajib udah ini nafkah gitu. Tapi kita banyak ladang dianggap bersodakoh kepada istri. Contoh, dimantapkan sajalah setiap hari 20.000 kita nafkah kepada istri. Suatu saat kita punya rezeki, kita tambahin 5.000, kan jadi 25.000. 20.000 itu nafkah wajib, 5.000 jadi sedekah. Yang begini yang bagus nih, lebih, asal jangan tekor. Biasa 20 ngasih 15, ngutang 5.000. Nah, itulah jadi di dalam kajian fikihnya nafkah wajib itu memang dari suami ke istri. Tapi kalau istri ke suami bukannya nafkah ya, akan tapi disebut sedekah. Makanya beruntung sekali kalau ada seorang istri punya penghasilan, itu beruntung sekali suami. Ini saya katakan beruntung sekali gitu ya, karena itu tadi bisa jadi ketika dia punya penghasilan karena memang melakukan profesi dia ya, nggak apa-apa. Nah tapi Mbok Iyo caranya begini, namanya hidup kan bukan untuk kebahagiaan suami saja, bukan kebahagiaan istri saja, akan tapi kebahagiaan rumah tangga. Makanya itu tadi ada bahasanya penghasilan suami ya diberikan bersama-sama, penghasilan istri pun dibagi untuk bersama-sama. Makanya nanti ada istilahnya harta gonogini itu, atau gonogini nanti harus jelas itu berapa persen dan sebagainya. Terakhirnya, membahas terakhirnya sekarang, suami mati, itu yang dijadikan harta warisan adalah harta suami saja. Harta istri jangan dikutak-atik gitu. Lah bagaimana kalau harta dicampur, istilahnya gonogini dicampur, itu harus jelas berapa persennya. Contohnya suami istri bikin perusahaan dagang dan sebagainya, itu harus jelas berapa persen. Contoh istrinya 30%, suaminya 70%. Ketika suaminya meninggal, yang dibagi dan dijadikan harta warisan cuma 70% saja. Itu 30% hak mutlak istri gitu. Nah dia akan mendapatkan harta warisan dari suami. Ya tinggal diatur aja masalah 70% itu berapa, 1/8-nya atau 1/4-nya buat istri. Itulah mendetailnya Islam mengatur sampai masalah harta ya. Ini jadi hadis yang dimaksud oleh Nabi bahwa bolehnya berbohong di antara suami istri. Yang pertama tadi dalam rangka kebaikan, yang kedua tidak rutin gitu ya. Kalau rutin ntar ya bahasanya kan begini, bangke kalau dipendem ketahuan juga gitu ya. Baik, silakan hadis-hadis yang kita kaji di sini. Mungkin ada hal yang perlu dipertanyakan. Iya, silakan. Suatu pengurus apa aja gitu, itu calonnya sering apa aja gitu kan bisa masalahnya dia gitu. Masalah ada dia mau ngomongin, itu dosa ada yang ngomongin. Karena mau bilang ente, nanti entenya dia mau kayak gini. Ya baik. Ini sama persis masalah keluarga sakinah.
ya saya ungkapkan di beberapa tempat ya. Suami istri, kemudian dengan mertua, dengan orang tua termasuk kepada anak, keluarga sakinah 100% nggak ada. Keluarga sakinah 100% nggak ada suami istri akur terus-terusan, nggak ada. Bisa jadi selama 1 bulan akur, 2 bulan, 3 bulan, dan selanjutnya bisa terjadi cekcok. Kata-kata cekcok itu beda pendapat ya, manusiawi. Nah, kita suami istri bagaimana nggak mau cekcok, satu perut aja juga kita mau saudara, cekcok mulu, manusiawi. Makanya tadi saya contohkan masalah, saya kiaskan lah bahasanya tentang keluarga sakinah. Makanya di seluruh dunia, bukan di Indonesia, di seluruh dunia yang namanya keluarga sakinah 100% nggak ada. Oke lah, dia suami istri akur, bisa jadi dengan anaknya nggak akur. Suami istri, anak akur, dengan orang tuanya cekcok mulu. Sama orang tuanya akur, sama mertuanya cekcok mulu. Semuanya akur, sama tetangga cekcok mulu. Nggak ada manusia yang sakinah 100%, nggak ada. Maksud saya begitu tadi. Termasuk dalam organisasi, dalam ke apa sajalah, pemerintahan, mau pemilihan RT, RW, lurah sampai gubernur terus ke atas, nggak ada yang sempurna 100%, nggak ada. Kalau kata saya 100% atau sempurna nggak ada. Pasti orang ada kelemahannya, gitu. Pasti ada kekurangannya. Nah, termasuk tadi yang menarik, ketika ada pemilihan RT, RW atau mungkin gubernur dan sebagainya, itu jangan kita lihat dari segi jeleknya saja, gitu. Ya kalau kita lihat dari segi jeleknya aja, akhirnya nggak ada yang mau milih. Kalau yang dikedepankan masalah jeleknya, semuanya orang punya kejelekan, punya aib, punya keburukan. Mungkin waktu di masyarakat dia bagus, di rumah tangganya nggak bagus, di masyarakatnya nggak bagus, ya. Mungkin di antar sejawatnya dia bagus. Itulah manusia, nggak ada yang sempurna. Makanya menariknya tadi, ini maksud Bang Qasim, kalau ada mau pemilihan apa dan sebagainya, gitu ya, tokoh dan sebagainya, kita jangan menitik beratkan masalah kejelekannya aja. Tapi kita pilah-pilah, kita teliti, kita dalami tentang kebaikannya. Tujuannya tadi, kalau kita cari tentang kejelekannya, ya akhirnya nggak ada yang bagus, nggak ada yang bisa kita pilih. Besok termasuk nih gubernur, tanggal 11 Juli. Iya, kalau kita lihat yang jeleknya, ya akhirnya kagak jadi-jadi. Itu bahasanya dalam bahasa kaidah usul fikih, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh. Ya udah, kalau semuanya kita ambil jeleknya, ntar akhirnya nggak ada yang kita bisa pilih. Jadi bahasanya kita minimalisir aja, kita cari yang paling sedikit jeleknya, gitu. Jadi jangan dicari paling dikit banyak, yang jangan apa baik, yang jangan, yang paling dikit jeleknya. Kalau yang sempurna nggak ada. Ya termasuk tadi menyebarluaskan nggak boleh, gitu. Makanya baiknya ada kepanitiaan, gitu. Jadi kalau organisasi untuk memilih ketua, jangan semua menjadi panitia, ntar akhirnya dipilih kagak, cuman rame. Makanya dipilihlah, kalau istilahnya orang-orang yang menjadi juri, gitu. Siapa nih yang berhak untuk menjadi ketua? Nah itu jangan semua masyarakat, akan tapi beberapa orang saja yang tujuannya kalau membicarakan kejelekan nggak menyebar luas. Andai kata bicara masalah kebaikan, insya Allah sportif, gitu, sesuai. Itu maksudnya tadi. Artinya nggak ada orang yang sempurna, gitu ya. Tapi dalam waktu bersamaan, keburukan orang jangan dilepas habis, gitu ya. Sama siapa aja, mau ustadz, mau kiai, mau ustazah, mau orang biasa, semuanya nggak ada yang sempurna. Nggak ada. Baik, silakan. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Dengan jujur. Menariknya begini, bohong itu dosa, yuktab itu dosa. Makanya pernah saya kemukakan istilah kenapa di Al-Quran itu, Al-Quran kadang-kadang di redaksi Al-Quran itu dibilang Al-Quran, kadang-kadang dibilang Al-Furqan, kadang-kadang dibilang Al-Kitab, termasuk awal surat Al-Baqarah, zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab menandakan bahwa di situ kata-kata Al-Quran dikatakan kitab karena mengandung hukum. Berarti di sini sama juga dosa ya bagi orang yang berbohong. Nah makanya sudah jelas berbohong itu adalah dosa. Cuman dikecualikan 3 aja tadi, 3 perkara.
Nah, mafhum mukhalafahnya, kajian usul fikihnya, mafhum mukhalafahnya kebalikannya. Kebalikan bohong itu kan jujur. Nah, jujur ini pasti menyelamatkan dan selamat. Gitu. Berarti mana yang kita ambil? Ya jelas jujur. Makanya ada bahasanya apa adanya gitu. Kalau suka dia ngomong suka sama bininya, kalau nggak suka dia ngomong nggak suka sama bininya. Itu lebih selamat ketimbang bohong. Makanya tadi bohong itu cuma diperbolehkan dalam waktu bersamaan, nggak boleh rutin. Tapi berarti yang selamat itu jujur. Jujur itu selamat. Ya, makanya salah satu sifat Nabi adalah as-siddiq, orang yang sangat jujur. Pokoknya kalau jujur itu selamat. Memang betul tadi, untuk jujur berat. Makanya ketika kita ngaji hadis di dalam kitab Irsyad Tulab Al-Haqa'iq karangan Imam Nawawi, kalau ingin mengetahui ciri salah satu hadis sahih, atau dibalik saja, untuk mengetahui ciri khas hadis yang dhaif, perbuatannya ringan, pahalanya banyak, itu ciri khas hadis dhaif. Atau kita langsung pukul saja, dianggap hadis yang palsu gitu. Itu ciri khas hadis palsu begitu. Atau naik sedikit lah hadis dhaif. Jadi perbuatan ringan tapi pahalanya banyak banget. Itu nggak sesuai. Yang sesuai adalah perkara yang kalau dikerjakan berat, nah pahalanya banyak. Termasuk as-siddiq, jujur itu berat, nggak gampang. Oleh karena itu motivasinya pahalanya juga berat, maksudnya banyak gitu. Sesuai. Emang kalau jujur kan berat, tapi itu pahalanya banyak ya. Selamat, akan selamat dunia akhirat. Tapi kalau bohong, khawatirnya kan begini, iya sekali dia bohong aman, besok dia bohong aja lagi, bohong lagi, ya itu bahaya. Sama lah kalau istilahnya di organisasi ada bendahara. Bendahara itu baik tadi itu. Bendahara kalau jujur, selamat dia. Makanya saya bilang tadi menyelamatkan dan selamat. Selamat buat pribadinya, menyelamatkan harta orang. Itu jujur. Tapi kalau bohong, cepat atau lambat bakalan ketahuan. Ya, apalagi kalau bangsa di organisasi, ya, apa saja lah panitia, bagian bendahara nggak jujur, aduh, udah nggak ada berkah-berkahnya udah. Apa saja kalau nggak jujur nggak beres. Ya, pengecuali cuma 3 ya, tapi nggak boleh rutin. Baik, silakan pertanyaan lagi. Ya, silakan. Diam itu ada waktunya. Makanya ada bahasanya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Redaksi hadis itu disebutkan falyaqul khairan dulu baru liyasmut. Jadi kalau ada sesuatu yang memang harus bagus diungkapkan, ungkapkan. Gitu. Tapi menarik tadi Khairul, andai kata kita ungkapkan ini berakibat buruk, liyasmut, meneng aja, diem aja. Berarti pemahamannya mana lebih bagus antara kita bicara kebaikan dengan kita diem aja padahal kita tahu kebaikan. Itu paling utama, berbicara kebaikan. Kita kepada istri, kita kepada anak, kepada masyarakat, kalau memang itu bicara baik, kita bicara. Tapi kalau diem itu lebih baik, diem. Tapi kalau digandeng antara ngomong sama diem, itu derajatnya lebih bagus ngomong. Gitu. Jadi bahasa bin kalau udah ngomong terserah dah yang terima gitu. Terserah yang dengar, dia mau terima kek, enggak kek. Kayak kita memberi saran, terserah diterima kek, enggak kek. Itu bahasanya falyakul khairon. Jadi ngomong dulu. Lah kalau menang semua, lah kagak ada yang nasehatin kita. Di keluarga nih pada diem aja, ngapa? Kalau ngomong ntar diomelin. Lah akhirnya kagak ada yang ngasih nasihat. Kita nggak diingetin oleh istri, istri nggak diingatkan oleh suami, termasuk anak. Lah kalau kata anak, lah ini bapak ibu diem aja nih. Ngapa? Sebab kalau dia ngomong bahaya. Lah akhirnya kagak beres. Makanya menariknya tadi, itu cara kaji hadis. Lihat urutannya. Kalau di situ bilang falyakul khairan, bicara lebih bagus ketimbang diem. Meskipun diem itu baik, gitu. Jadi tetap ya resiko. Ya semua saya, bapak-bapak nih saudara, kita bicara kebaikan resiko. Kalau bahasa saya, jangankan kita bicara kejelekan orang nggak suka, kita bicara baik banyak orang kagak suka.
Nih dari sini nih Ustaz Sohir terus sono ya nih muter semua nih bapak-bapak saudara nih sampai orang tua kita Pak Jinawi. Kita ngomong kejelekan kan maklum ya, orang nggak suka. Ya kita bicara jelek orang kan nggak suka, maklum. Tapi kadang-kadang, bahkan bukan kadang, bisa jadi sering, kalau kita ngomong baik orang nggak demen. Makanya tahu orang baik dan tidak baik. Kalau ada orang ngomong baik dia nggak suka, berarti simbol dia nggak baik. Apa simbolnya di masjid nih? Azan. Kalau ada azan ada yang kagak demen, berarti simbol itu dia. Lah azan dia kagak demen. Kalau ada volume itu yang sampai 12, mendingan setel sampai habis gitu. Biar orang pada kedengeran. Kalau malah terganggu, resiko rumah dekat dengan masjid. Gitu. Kecuali kalau azan jam 12 malam. Subuh jam 4:30, jam 3 dia nyetel Al-Qur'an. Ya nggak baik dan nggak bagus gitu ya. Jadi menarik ya tadi, falyakul khairon. Jadi bicara itu lebih utama ketimbang kita diam, meskipun diam itu baik. Gitu, ya. Ya nggak boleh kita potokan udah kita diam aja. Sama ini sekarang. Saya beberapa hari lalu ada ya diajak kawan-kawan untuk bicara masalah partai ya. Tapi jelas dari awal saya bilang saya tidak akan aktif dan tidak akan ikut ke partai manapun. Tapi saya nggak sebutin partai yang ngajak saya. Saya bilang begini, saya bukan anti partai, tapi saya tidak ikut partai. Gitu. Saya nggak aktif di partai, tapi saya bukan anti partai. Dan waktu bersamaan, andai kata ada ulama, ustadz, kiai atau ustazah aktif di partai, kita hargai. Gitu. Yang tidak aktif pun kita hormatin. Jangan dipaksa. Jangan dipaksa ulama disuruh ngikut partai, atau dibalik, jangan dilarang ulama ikut ke partai, jangan, biarin. Berikan kebebasan. Yang kagak boleh nyalahin, yang ikut ke partai disalahin, atau dibalik, yang kagak ikuti partai disalahin, kagak boleh, biarin aja, berikan kebebasan. Cuman kan masalah kalau masalah politik kadang-kadang begitu kan, siasat politik, teori. Kalau namanya teori kan banyak apa istilahnya? Ya banyak angan-angan lah ya, banyak iming-iming. Kalau beres, kalau kagak beres, itu yang saya maksudkan tadi. Jadi biarin, kita berikan kebebasan dalam waktu bersamaan tadi. Kalau kita bisa bicara baik lebih bagus. Ya siapa sih contohnya yang harus bicara baik? Yaitu DPR. Lah kalau DPR jemeneng aja, jadi diem aja. Cuman kita nggak bilang percuma jadi anggota DPR. Emang apa istilahnya, haknya ya, dan itu memang kewajiban hak kita, kewajiban mereka untuk bicara gitu. Baik, silakan, ada pertanyaan lagi? Baik, ya silakan. Baik, sebelum dikasih kepada yang bersangkutan, bagaimana kalau kita ikut asuransi? Jadi ada tahapnya begitu dulu nih. Bagaimana kalau kita ikut asuransi? Kalau secara fikih, asuransi untuk selain daripada kehidupan itu baik. Contoh nih, ada di antara kita yang asuransi untuk sekolah, gitu, untuk pendidikan lah secara umum, atau untuk masalah usaha dan sebagainya. Nah itu nggak apa-apa, itu baik. Punya program gitu ya. Tapi kalau kita yang pede, kagak perlu pakai asuransi dah, besok gimana kayak caranya gitu. Kalau kita udah mantep nggak apa-apa juga gitu. Nah sekarang masalahnya, setiap kita berkendaraan, termasuk yang sekarang kejadian di Bogor itu ya, itu kan setiap kita naik kendaraan ada asuransinya gitu. Maksudnya kendaraan umum gitu ya. Nah ada asuransinya. Itu salah satu tadi. Jadi kita punya hak, makanya mereka yang punya perusahaan itu kewajiban memberi asuransi pada kita. Asuransi itu bukan berarti harus mati ya. Jangan dimaksudkan kalau mati dikasih asuransi, enggak. Yang enggak mati ya ini kebetulan aja kemarin sekabehan semuanya pada mati. Kan ada yang cuma celaka contohnya, ya dan sebagainya, itu di rumah sakit dan sebagainya itu dikasih asuransi, dan itu boleh, baik yang bersangkutan maupun ya keluarganya ya bahasanya.
Jadi bahasanya tadi, sebelum masalah menerima, saya ulang, membahasnya adalah masalah kita ikut atau asuransi. Tapi kalau untuk asuransi jiwa, saya paling tidak setuju. Kita nggak tahu kapan kita mati, jangan diasuransikan kalau untuk jiwa kita. Maksudnya mati kita jangan diasuransikan. Itu sih untuk urusan itu Allah Subhanahu Wa Taala yang kita nggak pede ntar kalau begitu. Tapi kalau untuk masalah tadi, ya mungkin kecelakaan dan sebagainya. Kecelakaan itu kan bukan harus mati, bisa kita luka dan sebagainya, itu nggak apa-apa ya. Baik, silakan. Ada pertanyaan lain? Ya, silakan. Masalah gimana tadi? Dosa rahasia. Maaf, belum jelas tadi. Baik. Jadi dosa itu rahasia, pahala itu rahasia, gitu maksudnya. Ya. Jadi ada bahasanya alaniyah ya. Sirru itu rahasia, alaniyah itu terang-terangan. Ada pemahaman begini, kalau namanya dosa dan pahala itu nggak kelihatan, gitu. Jadi nggak ada orang yang pahalanya banyak kelihatan dari fisik, nggak ada. Atau yang ya mungkin tadi bahasanya yang dosanya banyak kelihatan dari fisik, atau pahalanya banyak kelihatan dari fisik, nggak ada. Itu semua rahasia Allah. Makanya kalau orang yang dosanya banyak dan kelihatan, dia tidak akan berbuat maksiat lagi karena kelihatan dosanya. Di rumah udah kagak muat karena nggak kelihatan, gitu. Sama persis, andai kata pahala nih, kita yang biasa ibadah, pahala kelihatan, kita juga nggak mau ibadah lagi. Apalagi udah haji udah bejibun pahala. Wow, itu dia tidak akan ibadah lagi. Itu salah satu tadi pemahaman yang pertama adalah dosa dan pahala itu adalah memang rahasia. Nah, sekarang cara pengerjaannya. Cara pengerjaan, kalau kita berbuat kebaikan secara rahasia, itu disebut namanya ikhlas, gitu. Nggak pamer. Arya, nggak arya ya, nggak pamer. Tapi kalau orang berbuat dosa, dia mau rahasia, dia mau terang-terangan, dosanya sama. Nggak ada kalau dia berbuat dosa nih, terang-terangan dosanya lebih besar ketimbang rahasia, kagak, sama. Tapi kalau untuk berbuat baik tadi dibalik, kalau berbuat baik yang rahasia itu disebut ikhlas. Kata-kata rahasia bukan berarti kita jangan sampai ketahuan orang, bukan. Ya kayak kita sholat begini kan kelihatan orang, haji sampai lagi kelihatan. Jadi kata-kata sirri itu batiniah, gitu. Bukan berarti kita ngumpet-ngumpet. Oh, mau sholat nih, mau sholat tahajud, ngumpet-ngumpet, mau haji ngumpet-ngumpet, ya nggak mungkin. Ini mau asiri itu batiniah, itu batiniah. Dan memang untuk mencapai derajat siri rahasia itu cara ngaji tasawuf lah itu. Wah, itu buat pribadi kita nggak bisa. Makanya nggak bisa kita nilai orang, oh dia sholatnya diterima nih, atau dia tidak diterima sholatnya, nggak bisa. Itu urusan batin orang. Makanya manusia tidak bisa menjamin seseorang itu ibadahnya diterima atau tidak, nggak ada. Kita tahunya ukuran fikih saja, orang ini sholatnya sah atau tidak sah aja. Tapi kalau ukuran terima dan tidak terima itu urusan Allah. Sholat apa saja, puasa apa saja, termasuk ibadah apa saja. Orang mencari nafkah, ibadah itu. Orang mencari nafkah, ibadah. Dan itu bisa menjadi ikhlas karena memang dia niat untuk mencukupi nafkah pribadinya, mencukupi nafkah istrinya, anak dan sebagainya. Itu ibadah. Bahkan orang beribadah, sholat sunat, puasa sunat, tapi dia menelantarkan nafkah untuk anak istrinya, dibandingkan dengan orang mencari nafkah saja, tapi dia tidak sholat, tidak puasa sunat, lebih afdol mencari nafkah. Sama persis ketika orang bersedekah, gitu ya, rutin setiap minggu, dibandingkan dengan orang yang sedekah setahun sekali, lebih afdol yang rutin meskipun sedikit. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin itu, a'zamuha ajran alladzi anfaqtahu ala ahlik. Nafkah yang kau berikan buat siapa saja, buat jihad, buat orang miskin,
buat siapa aja. Dengan engkau memberikan nafkah buat istrimu, anakmu, itu lebih utama, meskipun cuma sedikit. Makanya sama kita di masjid, contoh hari Jumat itu, setiap hari Jumat kan ada kotak yang liwat itu. Di Masjid Al-Azhar sih liwatnya dikit-dikit, katanya pelan-pelan, orang pada naruh semua. Kita taruh 2.000 perak setiap Jumat, ya mau di masjid sini kayak masjid mana, 2.000 setiap Jumat. Itu lebih utama ketimbang kita nyumbang 100 atau 200 ribu tapi sebulan sekali. Yang penting rutinitasnya, adwa muhanya. Abdul Amal adwa muha wa in qalla, itu bahasa Nabi. Ini pernah saya buka di PTIK. Makanya setelah saya ceramah waktu itu diajak diskusi, saya bilang itulah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi nggak ada kalau orang kaya sedekah pahalanya lebih besar ketimbang kita orang miskin, nggak ada. Dan saya tidak mempopulerkan kalau orang sedekah 50 ribu itu kayak korek api. Ntar kalau 100 ribu kayak obor, kalau yang 1 juta ntar kayak apa tahu, nggak ada begitu. Ya kalau begitu ntar orang kaya doang yang pahalanya banyak. Hebatnya bahasa Nabi adwa muha wa in qalla, rutin meskipun sedikit. Kita orang miskin contohnya nih, emang mampunya nafkah, mampunya sedekah cuma 2.000, rutin itu loh pahalanya lebih besar. Nah orang kaya yang dia mungkin sebulan 2 bulan ngasih banyak, mbok iyo ngasihnya jangan rutin tiap bulan, ngasihnya sama per minggu juga, per hari Jumat juga. Apa mana ya kalau dua-duanya rutin juga, gede juga, itu pengaruh dari kan begini, orang miskin sedekah 1.000 pantes banget. Orang miskin 1.000 perak pantas banget. Orang kaya sedekah 1.000 perak nggak ada pantas-pantasnya. Makanya kata guru saya Kiai Haji Junaidi Hidayat di Jombang, Jawa Timur, kata beliau, ukuran akidah itu adalah masalah percaya dan tidak percaya. Fikih adalah antara sah dan tidak sah. Etika, akhlak itu ukurannya adalah pantas dan tidak pantas. Akhlak itu ukuran pantas sama nggak pantas. Orang kaya sedekah 1.000 perak kagak ada pantas-pantasnya. Orang miskin jangankan 1.500 pantas banget, jangankan 500, dia berdoa aja pantas banget. Banyak kajian-kajian yang mendalam ya tentang keislaman. Demikian kajian kita, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita tutup dengan doa. Al-Fatihah. Astaghfirullahalazim, 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 ya zal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa amalan mutaqabbalan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Hadirin bapak-bapak, saudara-saudara yang kami muliakan, marilah kita selalu mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang telah dilimpahkan kepada kita, baik nikmat dalam bentuk zahir dan batin. Mudah-mudahan semua kenikmatan itu dapat kita pergunakan dengan sebaik-baiknya dalam rangka beribadah kepada Allah. Sabda, kullu bina'in wa balun ala sahibi yaumal qiyamah illa masjidah, rawahu al-Baihaqi. Kullu bina'in, setiap bangunan, yaumal qiyamah, pada hari kiamat, illa masjidah, kecuali masjid atau bangunan masjid. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi ini jalan atau sesuai dengan hadis Nabi yang lain. Kata Nabi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian itu semua pemimpin, dan setiap pemimpin itu pasti akan diminta pertanggungjawaban. Jadi wabal itu sama mas'ulun, diminta pertanggungjawaban. Artinya begini, ketika kita di dunia punya harta, dan harta itu kita pakai buat apa saja, termasuk untuk membuat atau membangun gedung, itu akan diminta pertanggungjawaban. Makanya untuk harta itu, dari mana harta kita peroleh dan untuk apa. Jadi kalau kita membelanjakan harta, itu yang ditanya bukan membelanjakannya aja, dari mana harta itu. Jadi andai kata ada harta yang haram, nauzubillah, kemudian dipakai buat memberi nafkah istri, memberi nafkah kepada anak, itu tidak ada nilai pahalanya sama sekali. Jadi meskipun dipakai buat kebaikan, tapi kalau harta itu diperoleh dari jalur yang haram, itu tidak ada nilai kebaikan. Apalagi harta yang haram dipakai buat kemaksiatan, double dosanya. Nah, menarik di sini kata Nabi, kenapa bina? Kenapa bangunan? Di antara ciri khas manusia itu ada ketidakpuasan adalah dengan membangun gedung. Jadi Nabi nggak mengistilahkan kendaraan, Nabi tidak mengistilahkan makanan, akan tapi mengistilahkan gedung. Kenapa? Memang simbol ketidakpuasan manusia itu dengan membangun gedung. Makanya jangan hanya pandai. Itu bahasanya harta itu bukan hanya ditanya tentang dipakai buat kebaikan atau tidak, akan tapi dari mana harta itu pengaruh sekali. Bahkan hebatnya dalam bahasa Nabi, illa masjid, dan kecuali masjid mutlak. Kalau masjid dibangun bukan dari harta yang haram, mutlak. Saya langsung saja nih ke Masjid As-Sa'adah, karena kebetulan lagi ngaji di Masjid As-Sa'adah. Orang-orang yang mewakafkan tanahnya untuk Masjid As-Sa'adah itu orang yang luar biasa. Saya belum nanya sama Sostohir siapa yang mewakafkan tanah, saya nanya. Orang-orang yang mewakafkan tanah untuk masjid itu orang-orang yang hebat. Makanya semakin banyak dia mewakafkan tanah, maka semakin banyak juga kebahagiaan akan dia peroleh. Contoh begini, ada orang mampu mengeluarkan atau mewakafkan tanah 10 meter, itu kebahagiaan buat dia. Dan dia semakin banyak dia wakafkan, semakin banyak kebahagiaan buat dia. Tapi bukan berarti semakin banyak pahala. Ini pernah saya ungkapkan di masjid ini juga. Jadi dinilai pahala itu bukan karena banyaknya. Kalau banyak itu sesuai kemampuan kita. Kalau kita mampu mewakafkan cuma 5 meter, ya itu dia
pahala yang kita peroleh. Kalau semakin banyak 10 meter, 15 meter itu kebahagiaan buat kita. Tapi kalau pahala sama. Maksud saya, orang-orang tua kita yang mewakafkan tanah untuk masjid nih, yang mewakafkan 5 meter, yang mewakafkan 100 meter, nilai pahalanya sama. Sesuai dengan kemampuannya. Dan itu pantas atau tidak pantas. Jadi jangan berkecil hati, jangan pesimis. Orang yang mampu mewakafkan tanah cuma 5 meter, jangan pesimis. Emang kemampuan 5 meter, itu yang hebat. Kalau yang mampu 15 meter, mampu 50 meter, mampu 100 meter, itu dia orang hebat. Nggak ada beda nilai pahala. Kalau ada pahala yang berbeda tentang jumlahnya, kasihan. Pahala itu sama. Cuman batin aja yang membedakan, senang atau tidak senang, atau senang atau lebih senang lagi. Itu masalah banyak ya, tapi kalau masalah pahala sama. Saya kembali tadi, orang yang mewakafkan tanah untuk kepentingan Islam, termasuk masjid ini, ya untuk apa saja lah, masjid, yayasan, rumah sakit, pokoknya kepentingan umum. Itu orang-orang yang hebat. Kalau cara ngaji tasawuf di dalam kitab Tanwirul Qulub itu disebut namanya orang yang zuhud. Zuhud itu orang yang tidak terlalu, rasanya tidak terlalu mementingkan kehidupan dunia. Bukan yang nggak perlu, bukan yang mementingkan dunia, tapi tidak terlalu. Karena memang ujian yang paling di antara ujian yang paling berat buat kita manusia adalah harta. Tapi ketika ada orang yang mau mewakafkan hartanya, itulah orang yang hebat. Nah, menariknya sekarang begini. Kalau ada orang tua yang mewakafkan tanah, atau sekarang banyak yang populer mewakafkan duit ya. Tapi sekarang kita langsung saja fokus masalah mewakafkan tanah. Itu yang paling baik mengelola wakaf itu adalah anak keturunannya. Wakaf itu 100 meter tanah, itu punya umat Islam. Tapi yang paling baik mengelola itu anak keturunan. Tujuannya apa? Orang tua kita yang udah mewakafkan tanah dengan niat yang baik dan pahala yang besar, itu andai kata anak keturunannya bisa menjaga wakaf ini dengan baik, itu pahala mengalir buat yang bersangkutan, pun mengalir buat yang mewakafkan. Dengan catatan ngurusnya benar. Kalau ngurusnya nggak benar, itu punya umat Islam. Dia berdosa kepada Allah dan waktu bersamaan berbuat zalim kepada seluruh umat Islam di seluruh dunia. Bukan umat Islam di Lebak Bulus saja, bukan umat Islam di seluruh Indonesia, tidak, seluruh dunia. Makanya kita hati-hati, ini yang saya maksudkan. Kita hati-hati untuk menilai orang yang menerima wakaf atau nazir, orang bilang sekarang. Kita hati-hati menilai. Kalau ada orang yang mengelola wakaf, saya bukan masih dari ya, semua. Ada orang yang mengelola wakaf, terus kita bernegatif thinking, kita bersuuzon, kita berburuk sangka. Itu andai kata yang bersangkutan ternyata benar ngurusnya, itu dosa akan kita berlipat ganda. Dosa karena bersuuzon, berburuk sangka. Yang kedua, kita enggak mau berbuat baik. Ya kan namanya berburuk sangka. Makanya kalau siapa saja yang mengelola wakaf harus transparan, harus apa adanya, sebab itu bukan punya pribadi, bukan punya keluarga, tapi punya umat Islam. Tapi tadi saya bilang yang paling tepat mengatur, mengurus wakaf itu anak keturunan. Selagi anak keturunannya bagus, mengatur, kita serahkan. Tapi dibalik, kalau nggak bagus, kita wajib hukumnya mengelola. Sebab itu punya umat Islam. Makanya, baik. Kalau dia tidak memberikan kepada umat, itu menariknya. Kalau tadi saya bilang dia baik mengaturnya, itu kita dukung. Kita berhusnuzon, berpositif thinking. Tapi kalau mutlak ya, mutlak, jelas-jelas nggak benar mengaturnya, kita wajib. Maaf kalau bahasa saya sampai kata-kata wajib itu dengan kekerasan boleh. Kenapa? Sebab itu punya umat Islam.
Kalau kita biarkan, berarti kita membiarkan dia berbuat kezoliman, dan kezoliman. Makanya kata Nabi, unsur akhaka zoliman au mazluman. Ditanya oleh sahabat, ya Rasul, kalau kami menolong orang yang zolim, orang yang berbuat dizolimi biasa. Orang yang dizolimi ini, orang yang dianiaya, kita biasa menolong. Cuman kata sahabat ketika bertanya kepada Rasul, bagaimana kalau kami cara menolong orang yang berbuat zolim? Kata Nabi, watarudduhu aniz zulmi, watahjizuhu ay watarudduhu aniz zulmi. Cegah dia jangan sampai berbuat kezoliman yang lebih berat lagi. Berarti tadi tepat, Pak. Jadi kalau kita mengambil cara bahasa kasarnya secara kasar, itu bukan berarti kita menghancurkan dia, bukan. Kita mencegah jangan sampai dia berbuat kezoliman yang lebih lagi. Jadi maksudnya kalau kita bilang jangan sunggal, jangan terus-terusan berbuat zolim, kita cegah tuh, itu nggak apa-apa. Sebab bukan punya kita, ini punya umat Islam di seluruh dunia. Tanggung jawabnya siapa? Ya umat Islam di seluruh dunia. Siapa yang paling bertanggung jawab? Kita yang paling dekat dengan apa yang diwakafkan tadi. Sama sholat jenazah. Kalau ada jenazah di Bak Bulus, orang Islam nih mati, itu semua umat Islam di seluruh dunia wajib menyolati. Itu namanya fardu kifayah. Tapi lebih wajib lagi adalah orang Islam yang ada di Bak Bulus. Gitu. Itu analogikanya begitu. Jadi yang paling dekat itulah yang paling wajib menyolatkan jenazah. Sama yang paling dekat dengan tanah wakaf itulah yang paling wajib untuk mengurus wakaf. Ini artinya kita nggak boleh bersuuzon, gitu. Kesimpulannya nih, kita nggak boleh berburuk sangka kepada orang yang ngurus masjid, orang yang ngurus yayasan, orang yang ngurus rumah sakit, wakaf dan sebagainya. Kalau kita bersuuzon, kita berburuk sangka, ternyata kebalikan, dosa berlipat ganda buat kita. Tapi kalau jelas-jelas, nah ini yang saya maksud, kalau udah jelas-jelas salah, kita boleh ngambil secara paksa. Ini kan jadi adil. Bukannya ada orang berbuat zolim, kita menang aja, kita diem aja. Kayak itu sama juga bertentangan dengan hadis Nabi. Orang berbuat zolim kita diemin aja. Wajib hukumnya kita tegur. Gitu, ya. Ini jadi sesuai. Jadi kalau dalam berbuat zolim kita diem aja, ya kita sama juga dianggap yang setuju dengan perbuatan zolim itu. Sama nih pemerintah kita, pemerintah Indonesia nih. Kalau ada salah, wajib kita sebagai rakyat memperingatkan. Gitu. Tapi kalau baik, kita harus dukung. Jangan dibalik. Pemerintah berbuat baik, kita mantep banget. Kita nggak setuju. Nah pemerintah berbuat salah, dibalik, malah kita setuju. Nggak boleh. Itu harus sesuai, proporsional gitu bahasanya. Termasuk Islam mengajarkan seperti itu. Makanya hadis Nabi banyak isinya bahwa termasuk di dalam hadis di sini, semua kita adalah pemimpin dan semua akan diminta pertanggungjawaban. Termasuk dalam hadis di sini adalah bangunan. Bina itu bangunan. Nah, itu akan diminta pertanggungjawaban. Kecuali masjid. Apa? Kalau masjid kita yakin, gitu maksudnya. Kalau yakin apa? Bahasanya derajat yakin yang paling tinggi adalah hakul yakin. Karena ada ainul yakin, hakul yakin. Bahasanya yakinnya. Makanya nggak boleh lah orang bangun masjid kita bersuuzon, nggak boleh. Dosa. Kita bersuuzon aja berdosa. Apalagi kalau kebetulan ternyata salah yang kita suuzonin, waduh, berlipat ganda. Mudah-mudahan orang-orang tua kita termasuk bapak-bapak saudara yang berkecimpung di masjid nih, kebetulan masjid ini sekarang nih. Kemarin mengaji di masjid lain, masjid itu juga. Ini wakaf yang ya ditaruh di sini nih. Beliau orang yang hebat, orang yang zuhud, kalau saya bilang zuhud. Makanya kalau zaman sekarang ada orang ngaku-ngaku wakaf, nggak sembarangan. Orang sekarang nih ngaku-ngaku mewakafin tanah, mewakafin harta, nggak sembarangan. Orang yang mau mewakafkan hartanya itu nggak sembarangan orangnya. Makanya kadang-kadang suka diputar balikan gitu. Jadi
orang yang mewakafkan malah dia mengatasnamakan wakaf, nggak boleh. Makanya aslinya wakaf itu nggak ada catatannya, nggak ada surat-suratnya. Tapi kalau zaman sekarang kan ada. Itu disebut namanya batiniyah aja. Itu yang hadis tujuannya tadi. Jadi semua manusia itu akan diminta pertanggungjawaban, termasuk harta yang dipakai, termasuk untuk membangun ya. Kecuali masjid, kalau masjid janganlah. Kita jangan bernegatif thinking ya, jangan kita bersuuzon. Tapi untuk pengurusnya, kalau nggak bagus itu tadi kewajiban kita. Kalau bangunan masjidnya nih kita bersuuzon, itu sama juga makan buah semalakama nanti akan membahayakan kita sendiri. Tapi kalau pengurus masjid nggak beres, itu wajib kita tegur. Ya suatu saat kita kalau jadi pengurus masjid nggak beres ya siap juga untuk ditegur. Gitu. Baik, kita baca hadis selanjutnya. Kullu dzambin asallahu ayyaghfira illa man mata musyrika aw qatala mu'minan muta'ammidan. Rawal Hakim an Muawiyah. Kullu dzambin asallahu ayyaghfira illa man mata musyrika. Dosa apapun, ini kalau cara ngaji balaghah ya. Cara ngaji balaghah, setiap lafaz kullu di awal kalimat ketemu dengan nakirah itu berarti semua. Itu rumus sudah. Kalau cara ngaji balaghah. Setiap ada lafaz kullu di awal kalimat ketemunya dengan nakirah itu berarti semua tanpa pengecualian. Kullu dzambin berarti semua dosa. Itu tanpa pengecualian. Dosa apa aja? Sama persis ketika hadis Nabi berbunyi kullu bani Adam khata'un. Setiap manusia pasti punya salah. Berarti semua manusia. Siapa aja, mau orang tua, mau masih muda, dia mau ustadz, mau kiai, mau ustazah, mau tokoh masyarakat, pasti, saya katakan pasti punya kesalahan. Itu salah satu disiplin ya ilmu balaghah gitu. Sama di sini, kullu dzambin, setiap dosa, berarti semua dosa. Asa itu ada kemungkinan besar ya. Kemungkinan besar ada potensi untuk Allah mengampuni gitu. Jadi dosa kecil kayak dosa besar kayak hubungan kepada Allah langsung atau ada hubungan dengan manusia, ada potensi, ada kemungkinan besar. Saya bilang bukan kemungkinan besar ya, Allah akan mengampuni. Kata-kata Allah akan mengampuni dengan catatan yang berbuat dosa bertobat dulu. Enggak otomatis, harus tobat dulu. Tapi kata Nabi, illa man mata musyrika, kecuali orang yang mati posisinya dalam keadaan musyrik. Jangankan dia mati, dia masih hidup aja, selagi dia nggak tobat tidak akan terampuni dosanya, apalagi mati. Itu yang disebut namanya matinya su'ul khotimah, akhir yang jelek. Atau qatala mu'minan muta'ammida, atau membunuh orang yang beriman muta'ammida dengan sengaja, artinya bukan karena kesalahan. Contoh bukan kesalahan, kisos. Makanya kalau ada orang dibunuh lagi itu kisos, dan yang bunuh itu nggak salah karena memang orang ini pantas dibunuh gitu istilahnya. Itu dalam hukum fikih ada namanya kisos ya. Siapa yang bunuh ya dia berhak untuk dibunuh. Tapi menariknya hadis yang awal-awal hadis ini kullu dzambin, semua dosa kemungkinan besar, makanya lafaznya asa ya. Kemungkinan besar Allah akan mengampuni, dengan catatan orang yang berbuat salah tadi, orang yang berbuat maksiat tadi dia bertobat dulu gitu. Kecuali satu, man mata musyrika, kecuali matinya dalam keadaan musyrik. Ini salah satu nasihat buat kita. Tujuannya kalau orang musyrik itu tidak akan terampuni. Salah satu ungkapan dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah, kezaliman yang besar adalah apabila ada manusia yang tidak menyembah Allah atau ada manusia yang memusyrikan Allah. Itu kata Sayyidina Ali dalam kitab Nahjul Balaghah. Jadi kezaliman manusia kepada Allah adalah tidak beragama Islam dan memusyrikan Allah. Itu kezaliman yang terbesar dan tidak terampuni.
Ya silakan secara umum bertanya silakan. Masih dari yang tadi pertama. Ya. Yang dari pertanyaan. Bagaimana kalau kita sudah menegur dan memaksanya tapi dari keluarga atau tapi apakah kita sampai di situ atau menunggu azab dari Allah atau gimana? Baik. Itu dalam redaksi hadis sahih ya. Siapa yang melihat kemungkaran, cegahlah dengan lihat. Kekuasaan, lihat itu kekuasaan. Nggak mampu dengan lisan, nggak mampu juga dengan hati. Yang penting kita menunaikan kewajiban sesuai kemampuan kita, dengan kapasitas kita. Gitu. Jadi kita cegah dengan kekuasaan kita. Ya. Nggak kuasa dengan lisan. Lisan itu bisa dengan tulisan sama, dengan surat keputusan. Nggak mampu juga ya udah dengan doa. Kenapa? Habis semuanya keluarganya pada ngelindungin bahasa itu tadi. Pada belain keluarganya itulah termasuk berbuat kezoliman. Kalau orang berbuat zolim bukannya dicegah malah ditemenin, sama dosanya. Jadi kezoliman jamaah gitu ya. Berbuat kezoliman secara jamaah. Tapi menarik tadi. Jadi kita ini wajib hukumnya ya, wajib mencegah orang berbuat kezoliman. Ya, tentunya dengan kapasitas kita sesuai kemampuan kita. Ya dengan kekuasaan, dengan lisan, dan dengan bahasanya doa. Doanya maksud begini, ya Allah, saya tidak ridho terhadap kezoliman yang diperbuat oleh seseorang, itu aja. Itu doanya. Tapi jangan kita minta, ya Allah azablah mereka, nggak boleh. Kalau minta azab itu bukan doa, ya jangankan kita, Nabi nggak ngajarin, bahkan Nabi nggak pernah minta kepada Allah biar umatnya di azab, nggak ada. Lah kita yang kagak tahu apa, yang kagak tahu juntrungannya minta Allah mengazab, itu sama juga nyuruh Allah, nggak boleh. Ya Allah azablah dia, nggak boleh. Bisa bukan dia yang diazab. Yang doa itu nggak ada doa buruk. Makanya sering saya kemukakan ya di beberapa kesempatan. Itu kadang-kadang kalau khotib Jumat, ini saya ngomong apa adanya nih, karena kemarin ya sering lah saya diminta ya kayak ini bicara di beberapa di kalangan para ustadz di biasa khutbah. Saya bilang kalau doa itu mutlak baik, makanya kita nggak boleh mendoakan buruk meskipun kepada non muslim, nggak boleh kita mendoakan buruk. Kepada orang Islam aja nggak boleh. Pada non muslim tetap nggak boleh. Ya Allah hancurkanlah orang-orang kafir. Itu kagak boleh. Kadang masih suka dibaca oleh khotib. Cuma jangan sebutin namanya. Kenapa? Pakai bahasa Arab. Cuma dia nggak dalamin ya. Dari dulu baca dan ini dibaca aja sekarang. Padahal itu terjadi pada waktu penjajahan. Waktu Indonesia lagi dijajah memang begitu. Ya Allah hancurkanlah orang-orang kafir yang memusuhi kami. Sampai sekarang dibaca terus. Itu udah kadaluarsa, expired liwat udah. Itu kalau di daerah yang lagi perang, ya kita berdamai begini masih baca doa begitu. Orang kafir kalau dia paham, emang gua ngapa? Dia doain biar dihancurkan. Gitu. Kalau di Palestina baca itu. Waktu kita lagi dijajah dulu sama Belanda baca itu. Tapi kebablasan sekarang dibaca juga udah. Apakah sah? Tetap sah. Ya cuman kan doa itu nggak boleh yang jelek kecuali kita posisi lagi diperangin. Gitu ya. Dia sadar Pak Ustaz. Kalau kita mendoakan non muslim untuk masuk Islam atau hidayah boleh. Kita punya tetangga, punya teman, punya kerabat yang non muslim. Ya Allah berikanlah hidayah mereka biar masuk Islam boleh. Dalilnya kata tanggung Nabi yang pernah berdoa begitu buat paman Abu Thalib biar masuk Islam. Doa-doa, cuman yang bersangkutan nggak usah sampai mati nggak masuk Islam. Abu Thalib sampai meninggal dan nggak masuk Islam. Ya banyak alasan lah nggak masuk Islam. Kalau kita boleh, kita punya kerabat, tetangga atau sejawat lah non Muslim, kita boleh biar mendapat hidayah. Itu disebut namanya muamalah. Hubungan antara manusia baik yang beragama Islam atau non Islam kita ada aturannya gitu ya. Tapi kalau mendoakan buruk nggak boleh, yang baik malah bagus ya. Tapi cuma satu, hidayah itu yang dibolehkan.
Tapi kalau ada orang non muslim kita doakan biar diampuni dosanya oleh Allah, ya nggak boleh, karena lain akidah ya. Baik, silakan kita bertanya lagi. Ya, silakan. Di Indonesia kan kasus Islam yang lalu mereka diusah atau dilakukan oleh lain. Bagaimana proses tersebut kalau masuk kedua masalah suku khotimah dan husnul khotimah itu takdir dari Allah apa faktor yang sendiri? Baik, yang pertama itu ada tempat ibadah dihancurkan, dirusak dan sebagainya gitu ya. Itu kalau langsung menghancurkan tanpa ada pemberitahuan, tanpa ada saran, tanpa apa dan sebagainya, itu nggak boleh. Nabi kita Muhammad SAW ketika hijrah ke Madinah itu nggak langsung orang-orang kafir dibunuh, tempat-tempat ibadah mereka dihancurkan, tidak. Bahkan Nabi mengajak mu'akhah, mempersaudarakan dulu sama umat Islam, kemudian kepada mereka yang non-Islam diberikan kebebasan, tapi dengan catatan jangan memerangi Islam. Kalau sudah Islam diperangi, wajib hukumnya kita memerangi mereka. Nah itu jadi sebab akibat lah kalau bahasa sekarang. Nah, karena mungkin sudah dikasih tahu, sudah diperingatkan secara pelan, secara halus dan sebagainya, ternyata sampai ada pengerusakan sebagainya, itu salah satu sebab akibat gitu ya. Itu bisa jadi bukan dikoordinir kalau hal seperti itu refleks aja dari umat Islam, dan itu ya bisa dianggap wajar ya, refleks ya, kecuali kalau memang dari awal udah pada rencana, nggak pakai nasihat, nggak pakai ngasih tahu dan sebagainya, itu membuat kerusakan, itu disebut namanya anarkis. Tapi saya sepakat lagi, ada ulama bilang ormas Islam di Indonesia nggak ada yang anarkis, nggak ada. Makanya kadang-kadang orang-orang yang non-Islam suka ingin mengadu umat Islam di Indonesia, dibilang ormas ini anarkis, ormas ini anarkis, padahal nggak ada. Andai kata ada kejadian seperti itu bukan karena dikoordinir oleh ormasnya, itu karena individunya aja. Jadi kita bisa memilah-milah ya. Semua ormas Islam di Indonesia adalah ormas Islam yang baik. Andai kata terjadi kekerasan, itu bukan ormasnya, gitu. Itu individunya aja, perorangannya aja. Ya kalau masalah begitu sih jangankan di Indonesia, di Mekah. Mekah kan dekat sama Ka'bah, maksiat banyak banget. Berarti bukan Mekah yang salah, manusianya, gitu. Terus yang kedua tadi husnul khotimah dengan su'ul khotimah ya, ciri khasnya ya tadi. Oh gitu, baik. Jadi istilah su'ul khotimah, akhir yang jelek, dengan husnul khotimah, akhir yang baik, itu kalau cara akidah, selagi orang Islam mati, dia namanya husnul khotimah. Tapi ketika dia mati tidak dalam keadaan Islam, itu namanya su'ul khotimah. Jadi artinya gini garis besarnya, kalau yang akhir yang baik, pokoknya dia mati di Islam. Kalau akhir yang buruk, dia matinya tidak beragama Islam. Bagaimana kalau dia mati di Islam, tapi latar belakangnya ketika hidupnya sering berbuat maksiat, itu ada dosa tersendiri. Kalau bahasa kasarnya sebelum masuk surga, angus dulu. Iya, jadi bukan manusia yang menentukan su'ul khotimah, husnul khotimah, enggak, bukan kita. Makanya bahasanya su'ul khotimah dengan husnul khotimah itu adalah Allah saja yang berhak. Satu contoh, kita kalau sholat jenazah, itu kan ada yang mentasydidkan, memberikan kesaksian. Mari kita saksikan jenazah ini adalah jenazah orang yang baik. Kita bilang baik, padahal kita tahu 3 hari lalu dia berbuat maksiat, seminggu lalu dia berbuat maksiat, mungkin setahun lalu dia berbuat maksiat. Tapi lagi-lagi kita berpositif thinking, kita berhusnuzon. Lalu udah mati masih diomongin jelek, kan nggak boleh. Lah kalau logikanya, yang nyelamin jenazah ada 100 orang. Kata yang A, oh saya udah bilang baik, kenapa? Kemarin dia maksiat, oh iya, kata B begitu juga, akhirnya 100 dia nggak ada yang bilang baik. Sekarang kebetulan dia kita sholatin, suatu saat kalau kita lagi sholatin, oh ada yang bilang baik, gitu. Makanya orang kalau sudah mati, kata Nabi, uzkuru mahasina mautakum wa kufu an masawihi, bicarakanlah sebarluaskan kebaikannya saja, keburukannya tutup, sama persis kayak tadi. Jadi kita tidak bisa menentukan manusia baik dan tidaknya.
suatu akhir kehidupan, tidak. Yang tahu hanya Allah, tapi kita berbaik sangka saja. Baik, silakan. Yang tadi mau nanya sekarang. Baik. Gigi palsu. Nah, ini pertanyaan mungkin begini, ada yang dari emas, ada dari plastik gitu, ada dari besi. Itu kalau ada orang mati, gitu ya, orang mati giginya palsu, itu yang gigi palsunya terusin aja udah, jangan pakai dicopotin. Enggak usah dicopot, ikutin aja, barengin aja udah. Nah, makanya tadi saya bilang ada yang dari plastik, ada yang dari besi, ada yang dari emas. Ini dari emas bagaimana nih? Di buku kebayaran masih laku. Gitu. Nah, artinya begini, kalau kita mau ikut sertakan aja nggak apa-apa, udah biarin. Gitu. Tapi ya andai kata keluarganya lumayan perlu gitu ya, ini emas sayang saya mau diambil juga nggak apa-apa. Gitu. Itu bahasanya begitu ya. Kalau kita mau ikut sertakan aja udah biarin dah. Khawatirnya begini kan, giginya 3 emas semua, pas mati keluarganya nggak ada yang mengambil. Nggak taunya beberapa yang kemudian ada yang gali. Itu khawatirnya. Ya, jadi sebenarnya gitu. Andai kata punya gigi palsu, biarin aja udah. Yang apalagi bukan dari emas ya. Kalau dari emas ada kekhawatiran juga. Andai kata diambil nggak apa-apa. Baik, silakan ya. Pandangan Islam terhadap pernikahan sejenis kalau di Iya. maupun dengan sama pandangan Islam. Baik. Naturalnya, alaminya, yang namanya berpasang-pasangan itu mutlak berlainan. Kalau cara ngaji fisika ada ion positif, ada ion negatif. Gitu. Kan berlawanan itu, kontras kan, gitu. Jadi kata-kata berpasangan itu berlawanan. Laki-laki dengan perempuan, gitu. Sama kayak tadi, jadi ada positif ada negatif. Nggak bisa sama-sama positif atau sama-sama negatif. Nggak bisa sama-sama laki-laki atau sama-sama perempuan. Kalau ada orang nikah atau membenarkan nikah laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan, zolimnya bukan hanya kepada manusia saja, kepada Allah. Islam melarang secara tegas, haram hukumnya, bukan hanya nggak boleh, haram terjadi pernikahan antara laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Bukan bicara masalah sahnya aja, sahnya belakangan, haram. Kalau yang satu menyetujui, dia sendiri berdosa. Andai kata ada 10 orang yang menyetujui, 10-10-nya berdosa. Secara tegas, yang namanya berpasang-pasangan itu adalah yang berlawanan jenis. Nggak boleh sejenis. Alaminya begitu. Nah, itu namanya kalau ada orang yang membolehkan, ya entah di luar negeri atau di Indonesia gitu ya, itu adalah kezoliman kepada manusia, kezoliman kepada Allah. Dan yang begini harus kita tolak mentah-mentah, nggak perlu pakai dikaji. Istilahnya pasangan dalam Al-Quran itu adalah berlainan jenis. Baik, silakan bertanya. Tentang sholat perjalanan, gimana kalau mayatnya itu kan yang dikatakan ada baca, ya saya tahu juga di sebenarnya kok mayat ini ada mayat tadi. Dan kalau dia kan baca kan namanya perempuan. Kalau cara ngaji tajwid ada imaleh kan ya, imaleh, imalah, mirip bacanya gitu, maiteh aja. Enggak ya, secara fikih enggak. Kalau laki-laki ya udah laki-laki, kalau perempuan ya perempuan. Kalau banci enggak ada, Islam tidak mengenal banci, enggak ada. Jadi jenazah itu mutlak. Sekarang begini, kalau cara ngaji fikihnya, kita ngaji fikih sekarang. Kalau ada bayi lahir, ternyata keluar kencing dari 2 kemaluan. Adiknya mempunyai 2 kemaluan. Kalau ternyata di situ yang berfungsi kemaluan laki-lakinya, maka yang perempuannya harus ditutup.
Kalau yang berfungsi kemaluan perempuan ya berarti kemaluan laki-lakinya dibuang. Bagaimana kalau dua-duanya berfungsi? Nggak boleh. Gitu. Nggak boleh. Dua-duanya berfungsi. Bagaimana caranya? Lihat, ini bayi punya rahim nggak? Sebab pembeda mutlak laki-laki cuma rahim. Kalau ada rahimnya berarti distatuskan perempuan. Kalau nggak ada rahimnya distatuskan laki-laki. Rahim ini potensi untuk haid, potensi untuk men. Yang men ini potensi untuk hamil. Itu urutan begitu. Makanya kita orang laki nggak ada yang punya rahim, karena kita nggak punya rahim kita nggak ada yang men. Repot banget lah kalau laki perempuan punya rahim. Makanya mutlak perbedaan laki perempuan cuma rahim, cuma rahim. Dengan rahim itu dia akan men. Dan men itu potensi untuk hamil. Makanya orang perempuan kalau nggak men tidak akan hamil. Orang perempuan nih, tahu dia nggak men, nggak ada potensi untuk hamil. Kebalikan, kalau lagi hamil tidak akan terjadi men. Ini kita kan lagi hamil tidak akan terjadi men atau haid, tidak akan terjadi. 9 bulan lagi hamil nggak akan terjadi men. Andai kata ada yang keluar itu bukan darah men, itu istihadah, penyakit, ya suruh sholat. Waktu Ramadan suruh puasa. Jadi kembali ke tadi, ini masalah nyolatin jenazah, nggak ada harus wah dua-duanya gimana nih, tidak. Harus dilakukan laki ya laki, perempuan ya perempuan. Bagaimana sekarang kalau ada imam? Mari kita sholatkan jenazah ini, gitu ya. Dibilang hazal mait atau hazi maitan. Kita bimbang niatnya. Ya Allah, saya sholat jenazah seperti imam niat. Allahu Akbar, sah. Ngikutin imam. Bahasa Betawi pun ngikutin aja. Sama kalau kita sholat jamaah sholat di perjalanan. Kalau kita yang nggak biasa niat pakai bahasa Arab, udah saya niat sholat safa seperti imam niat. Jangan direpotkan sama niat. Imam udah ruku, kita masih repot sama niat. Makanya jadi ngomong Jawa nggak boleh mang-mang, nggak boleh ragu-ragu. Harus mantap. Ya. Itu tentang ngelakuin jenazah. Lagi ada kata nih, jenazah laki-laki terucap sama kita maitan, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Atau posisi jenazah itu kalau laki-laki kan di dalam fikihnya kita dipala imam nih, ya kalau perempuan kan dipinggul. Lah sekarang kalau balik jangan ingkap dulu, jangan ditanya, udah emang yakin kita sekarang laki-laki kayak perempuan kayak dipala tetap sah. Jadi itu bukan wajib, ya, bukan wajib. Posisi imam aja kan, posisi imam kalau yang laki kan dipala, kalau yang perempuan jenazah perempuan kan dipinggul. Jangan bilang pantat ya, kurang baik, bilangnya pinggul. Karena kita manusia pernah ada pinggul orang perempuan, itu maksudnya. Jadi falsafahnya itu kenapa kok kalau jenazah perempuan dipinggul imam? Sebab manusia, siapa aja nih kita, itu pernah ada di perut ibu. Makanya falsafahnya seperti itu. Baik, silakan masih ada pertanyaan. Baik, silakan. Bagaimana dengan orang yang tidur, orang dolim sama orang dolim? Jika orang dolim itu jangan punya salah kepada Allah dan keinginan. Kalau bagaimana dengan orang yang dolim itu meminta maaf kepada orang yang didolimi, tapi tidak dimaafkan karena kesalahannya sudah begini. Nah, bagaimana dengan kedudukan ini? Apakah dia masih bisa bersalah si orang yang didolimi itu kepada orang yang dolim itu berusaha? Baik ya. Menarik nih ungkapannya, saya ungkapkan begini. Di dalam Al-Quran, redaksional ayat ciri khas muttaqin wal afina aninnas. Maafkanlah manusia. Lagi-lagi lapasnya annas, bukannya al-muslimin atau al-muminin. Bukan maafkanlah orang-orang yang beragama Islam atau maafkanlah orang-orang mukmin, tidak, akan tapi wal afina aninnas, maafilah atau berilah maaf kepada manusia. Tersirat dan tersurat dalam ayat ini tujuannya bahwa kalau ada orang berbuat salah dan dia mengakui salah,
Sebelum dia minta maaf, kita wajib memaafkan. Bahasa saya ini sesuai dengan Al-Quran. Orang yang berbuat salah dan dia ngaku salah, jadi udah salah, ngaku salah, tapi belum sempat minta maaf sama kita, itu kita maafin duluan. Iya udah, kamu belum minta maaf juga sudah maafin. Itu orang hebat. Karena kita tahu ada indikasi, ada ciri-ciri dia akan minta maaf dan dia mengakui kesalahan. Gitu. Kebalikan, ngaji usul fikih maupun mukhalafah, kalau ada orang salah, ngaku salah, minta maaf sama kita, terus kita nggak maafin, dosa kita lebih besar ketimbang dosa dia tadi. Kenapa? Berlawanan dengan Al-Quran. Ciri seorang mutakin kan memberi maaf. Lah orang udah salah, ngaku salah, minta maaf, malah kita nggak maafin. Maka Islam tidak mengenal istilah tiada maaf bagi dosa. Orang udah ngaku salah, minta maaf kita nggak maafin, dosa kita. Dosa ya. Itu menarik gitu. Nggak boleh kalau orang minta maaf. Nah, saya pernah ceramah di Masjid Al-Azhar Kebayoran. Waktu itu saya coba sitip ungkapan dari Buya Hamka. Saya suka mengadaptasi ya, karena kebetulan di Al-Azhar mayoritas kan pengikut Muhammadiyah. Tokohnya adalah almarhum Buya Hamka, kiai beneran ini. Buya Hamka itu kiai beneran. Kenapa saya bilang kiai beneran? Kiai itu yang hebat, ilmunya bagus, akhlaknya bagus. Kalau orang pintar, banyak banget. Orang alim, jadi mojo, wakeh temenan. Tapi hebat akhlaknya. Makanya saya berhusnuzon ya pada almarhum Buya Hamka adalah kiai beneran. Maksud saya gini, kata beliau, kesatria adalah orang yang salah, ngaku salah dan mau minta maaf. Itu kesatria, itu seorang pahlawan. Salah, ngaku salah dan mau minta maaf, gitu. Dan kebalikan, orang yang mau memaafkan lebih kesatria lagi. Berarti lebih hebat lagi. Makanya dalam Al-Quran kita dibilang berilah maaf, bukan kita disuruh minta maaf. Ini jadi nyambung terus nih. Kenapa di dalam Al-Quran kita tidak dibilang mintalah maaf, akan tapi berilah maaf? Ternyata dalam segi kejiwaan begini. Kalau ada orang kita nih ya, kalau kita mau memberi maaf, suatu saat kalau kita berbuat salah pasti kita mau minta maaf. Kita nih ada orang salah, terus kita maafin, udah saya maafkan. Kamu belum minta maaf juga sudah maafin. Suatu saat kalau kita berbuat salah pasti kita mau minta maaf. Kita tidak akan sombong, karena kita tadi mau memaafkan orang salah. Itulah dalam redaksi Al-Quran, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Ini saya ungkapkan di dalam diskusi di pesantren Lirboyo Kediri. Orang berbuat baik sebetulnya dia sedang mengumpulkan kebaikan buat dia sendiri. Tapi kebalikan, kalau dia berbuat jahat, sebetulnya dia sedang mengumpulkan kejahatan-kejahatan buat dirinya sendiri. Arti mudahnya, siapa orang berbuat baik pasti ada balasan kebaikan, siapa orang yang berbuat jahat pasti ada kebalikan atau ada balasan kejahatan. Siapa yang membalas? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menarik begitu tadi. Ini bicara masalah memaafkan gitu ya. Baik, silakan masih ada pertanyaan. Ya silakan. Ini sekitar 2 minggu yang lalu Pak Ustaz, saya salat Jumat di daerah Parung, daerah Campang sana. Baik. Sudah selesai salat Jumat, itu dihimbau lagi salat zuhur. Salat zuhur. Tapi saya nggak ikut, saya langsung pulang aja. Seminggu kemudian saya baca-baca buku di rumah fikih salat. Ketemu oleh saya bahwa orang yang sudah melaksanakan salat Jumat
kemudian di masjid, kemudian salat zuhur lagi di masjid, itu hukumnya haram. Saya minta penjelasan. Baik ya. Jadi salat sebaca itu. Yang menarik begini, kita kalau kaji fikih, ini kan keterangan begitu aja ya, haram. Ini yang saya perdalam begini. Saya kebetulan waktu di Damaskus belajar fikih sama Dr. Wahbah Zuhaili, pengarang kitab Al-Fiqhu Al-Islam wa Adilatuh. Alhamdulillah sekarang beliau masih hidup. Beliau itu Hanafiyul Madhab. Dr. Wahbah itu adalah bermazhab Hanafi. Ada lagi Dr. Muti, beliau itu Syafi'ul Madhab, bermazhab Syafi'i. Tapi ketika mengeluarkan satu pendapat, beliau memberikan kebebasan kepada jamaah mana yang mau dipilih. Dari dua ulama yang sekali beliau ini luar biasa ya hebatnya, akan saya ungkapkan di sini. Begini, maksud saya kita jangan ngambil hukum ini haram dan sebagainya, tapi latar belakangnya. Jumat itu makanya di dalam khusus ya, kalau kita baca Al-Quran, lafaz Jumat itu boleh dibaca dua. Boleh dibaca Al-Jum'at, boleh dibaca Al-Jumu'at. Boleh dibaca dua. Boleh dibaca Jumat, jadi mimnya disukun atau mimnya ditolak juga, Jumu'at. Boleh. Ternyata di sana latar belakangnya. Latar belakangnya gini. Yang disebut sholat Jumat itu adalah kewajiban bagi orang laki-laki dan diadakan di satu kota. Gitu. Diadakan di kota, bukan di kampung, bukan di Korea, di Madinah, artinya di kota. Andai kata ternyata satu kota itu ada beberapa masjid mendirikan sholat Jumat, maka wajib kita sholat Jumat di masjid yang pertama kali melaksanakan sholat Jumat. Secara ringkas di Indonesia disebutlah kadang-kadang ada namanya Masjid Agung. Jadi biasanya di kota itu ada masjid yang tertua. Masjid tertua itu dipakai buat sholat Jumat. Makanya untuk memantapkan kalau kita mau sholat Jumat, kita harus sholat di masjid yang pertama kali didirikan sholat Jumat. Nah, dari latar belakang yang singkat ini, menurut mazhab Syafi'i, nah ini maksud saya, kita ngaji muqarrana nih, ngaji perbandingan mazhab. Menurut mazhab Syafi'i, kalau di dekat kita ada masjid yang tertua yang pertama kali mengadakan sholat Jumat, kita wajib sholat Jumat di situ. Logikanya contohnya di Bak Bulus nih, masjid yang tertua siapa? Masjid mana? Itu harus di situ. Kalau masih dekat sama kita. Andai kata kita sholat di masjid yang lain yang sudah banyak, itulah pendapat di dalam kalangan mazhab Syafi'i. Habis sholat Jumat kita sholat Zuhur. Yang disebut dalam bahasa mazhab Syafi'i adalah ihtiyaton, hati-hati. Yang seharusnya sholat Jumat kita berkumpul di satu kota, akan tetapi karena semakin banyaknya masyarakat, semakin banyaknya masjid, maka pada sholat di tempat-tempat yang lain. Sehingga ada kecenderungan sebetulnya untuk menyempurnakan, makanya ikhtiar, hati-hati. Sebab dalam kajian mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i itu terkenal dengan ikhtiarnya, hati-hatinya. Maka habis sholat Jumat dilaksanakanlah sholat Zuhur. Sholat Zuhur ini bukannya wajib menentukan sah dan tidaknya sholat Jumat, bukan. Hanya untuk menyempurnakan saja. Andai kata syarat yang tadi, yang katanya sholat Jumat harus di kota, tidak terlaksana atau tidak terpenuhi. Nah, kecenderungannya berarti, andai kata di masyarakat kita, sebetulnya yang populer di Arab, itu habis sholat Jumat dilangsungkan sholat Zuhur, nggak apa-apa. Sebab ada latar belakang tadi dalam mazhab Syafi'i, ada kekhawatiran sebetulnya belum boleh kita lakukan sholat Jumat kecuali di masjid yang tertua tadi. Kita berikan kebebasan, kita berikan penghargaan kepada mereka, gitu. Tapi tadi sekali Dr. Wahbah Zuhaili itu beliau adalah Hanafiyul Madhab.
bermazhab Hanafi. Kata beliau, tidak apa-apa, kita nggak perlu sholat zuhur lagi. Alasan beliau, khawatir nanti kita nggak pede, gitu. Nggak yakin dengan sholat Jumat tadi. Kalau kita nggak yakin berarti sia-sia. Diistilahkan sama juga kita dari puncak, contohnya dari Ciawi, sholat jamaah takdim, zuhur sama asar jam 1 di sana. Ternyata sampai di Lebak Bulus masih jam 5, masih ada waktu sholat asar. Di dalam kajian fikihnya kita nggak perlu sholat asar lagi udah, karena kita sudah takdim tadi di sana. Kalau kita sholat asar lagi, berarti kita nggak pede sama sholat jamaah tadi. Gitu. Nah inilah yang langsung ditokok aja, langsung dikasih kesimpulan, orang yang sholat zuhur setelah sholat Jumat haram. Padahal latar belakangnya tadi begitu dalam kajian mazhab Syafi'i. Makanya inilah Islam fikih memang harus agak panjang sedikit. Sebelum panjang banget itu saya ringkas banget ini. Jadi kesimpulannya begitu ya. Bagi mereka yang habis sholat Jumat sholat zuhur silakan. Gitu. Tapi kita, terutama di Masjid As-Sa'adah nih, habis sholat Jumat nggak sholat zuhur, ya tetap aja itu yang bagus. Sudah mantap. Dengan catatan tadi nggak boleh menyalahkan. Gitu. Biarin, nggak apa-apa. Habis sholat Jumat dia sholat zuhur, insya Allah pahalanya ada. Yang sholat Jumat doa juga ada, yang dosa. Sholat Jumat itu menarik yang kita kaji fikih ya. Maksud saya begini tujuannya, kalau ada yang bilang haram, ya jadi kita berikan penghormatan. Tapi kalau ada yang melakukan sholat zuhur juga tetap kita hargai. Baik, sudah masuk Isya, mudah-mudahan yang kita kaji ada manfaatnya. Mari kita tutup dengan doa Al-Fatihah. Astaghfirullahaladzim, 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 ya zal jalal wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa amalan mutaqabbalan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jemaah tadi kami mengundang untuk sholat subuh berjamaah pada tanggal 3 masalah di Masjid As-Sa'adah subuh keliling dan dapat bagian di bulan Juli. Insyaallah ada tausiah dari Mursyid Masjid juga mungkin sudah dihubungi di ceramahnya. Jadi kami mohon kepada bapak-bapak yang ada waktu bisa ikut serta sholat subuh berjamaah di Masjid As-Sa'adah pada Minggu pagi nanti tanggal 3 bulan Juni. Itulah undangan kami sama pengurus. Nah, kita dapat jadwal subuh keliling di Masjid As-Sa'adah di bulan Juni. Terima kasih. Mudah-mudahan bapak-bapak yang ada waktu bisa materi